Kita menjadi apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jika hidupmu tidak berubah, lihatlah rutinitasmu sebelum menyalahkan takdir. Kebebasan bukan melakukan apa yang kamu inginkan, tetapi kemampuan mengarahkan keinginanmu ke arah yang benar. Orang yang mengejar kesenangan sesaat akan kehilangan tujuan jangka panjang, namun orang yang mengejar tujuan, pada akhirnya akan menemukan kesenangan yang lebih dalam. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tetapi keputusan untuk tetap bertindak meski ketakutan itu hadir. Karaktermu terlihat jelas bukan pada puncak keberhasilanmu, tetapi pada bagaimana kamu bertindak ketika tidak ada yang mengawasi. Kejahatan seringkali bukan hasil niat buruk, melainkan hasil pemikiran yang malas. Hidup yang baik tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari kebiasaan bijak yang ditanam sedikit demi sedikit. Mereka yang tidak mampu menguasai diri akan selalu menjadi budak bagi dorongan-dorongannya. Tujuan tanpa tindakan hanyalah mimpi, tindakan tanpa tujuan hanyalah gerakan yang sia-sia. Orang yang cerdas tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi menjadikannya kebiasaan. Banyak yang membicarakan kebaikan, tetapi sedikit yang mau menanggung disiplin yang diperlukan untuk mencapainya. Jalan menuju kebajikan sering melelahkan, tetapi jalan menuju kehancuran terlalu mudah, hingga kita tidak sadar sedang berjalan ke sana. Kesedihan yang tidak ditata menjadi hikmah akan berubah menjadi ketidakpuasan yang terus tumbuh. Keadilan lahir ketika seseorang mengalahkan egonya terlebih dahulu. Orang yang paling tersesat adalah ia yang yakin dirinya tidak mungkin salah. Hiduplah bukan untuk dipuji, tetapi untuk memiliki alasan yang kokoh agar dapat menghargai dirimu sendiri. Kebijaksanaan muncul ketika pengetahuan bertemu pengalaman, dan kedua-duanya diuji oleh kesulitan. Orang yang tidak belajar dari masa lalu akan terjebak dalam lingkaran pilihan yang sama, berharap hasil berbeda. Kesempurnaan bukan tujuan, tetapi arah. Selama kamu bergerak ke arah yang benar, kamu tidak pernah benar-benar gagal. Hidup manusia berada di antara dorongan hewani dan logika ilahi. Siapa yang mengikuti logikanya, akan menemukan keutamaan. Banyak manusia hancur bukan karena keburukan besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang ia biarkan menggerogoti dirinya setiap hari. Kegelapan dalam diri bukan musuh yang harus dibenci, tetapi medan yang harus dipahami. Tanpa memahaminya, kita akan tersesat bahkan dalam cahaya. Kesalahan yang tidak diakui akan membusuk dalam jiwa, dan akhirnya meracuni setiap keputusan yang lahir darinya. Manusia sering menciptakan penderitaannya sendiri, lalu menyebutnya takdir. Tidak semua luka terlihat, beberapa luka hidup dalam pikiran, mengubah keberanian menjadi keraguan, dan keraguan menjadi ketidakbertuan arah. Kebaikan mudah diucapkan, namun sulit diwujudkan, karena jiwa manusia selalu tertarik pada jalan yang lebih mudah meski ia tahu jalan itu membawanya pada kehancuran. Kita menyalahkan dunia atas kekacauan kita, padahal banyak kekacauan lahir dari pikiran yang tidak pernah ditata. Seseorang yang membiarkan emosinya menguasai dirinya, akan perlahan menjadi bayangan dari diri yang seharusnya. Kesedihan yang dibiarkan berkembang tanpa diarahkan menjadi kebijaksanaan akan berubah menjadi jurang yang tak pernah kenyang. Tidak ada tiran yang lebih kejam daripada keinginan yang tidak dikendalikan. Ia memperbudak manusia tanpa rantai, tetapi dengan nafsu. Manusia takut akan kehancuran besar, tetapi jarang sadar bahwa kehancuran sejati datang perlahan, dari pilihan yang terus ditunda. Hanya mereka yang berani menatap kelemahan sendiri yang dapat melampaui batas dirinya. Orang yang tidak menuntun pikirannya sendiri akan dituntun oleh bisikan terburuk dalam dirinya. Banyak yang hidup, tetapi sedikit yang benar-benar membangun jiwanya. Sisanya hanya mengikuti arus hingga hilang dalam kebiasaan yang kosong. Kebijaksanaan sering datang terlambat, setelah hidup menunjukkan harga dari setiap pilihan yang salah.
Hidup tanpa arah adalah hidup yang menunggu untuk runtuh. Waktu hanya memperlambat kehancurannya, bukan mencegahnya. Penderitaan tidak selalu musuh. Terkadang ia adalah satu-satunya guru yang cukup keras untuk membuat manusia berubah. Orang yang terlalu takut gagal akan hidup di dalam batas yang ia buat sendiri. Batas yang lebih sempit daripada dunia yang sebenarnya. Kebenaran sering menyakitkan bukan karena sifatnya, tetapi karena ia merobek semua ilusi yang kita bangun untuk merasa nyaman. Pada akhirnya, manusia diuji bukan oleh kekuatan luar, tetapi oleh pertempuran sunyi di dalam dirinya yang tak pernah disaksikan siapapun. Dalam keheningan malam, manusia akhirnya mendengar suara hatinya, suara yang ia abaikan pada siang hari ketika dunia terlalu berisik untuk menuntut kejujuran. Ada cahaya kecil dalam diri setiap manusia, namun banyak yang membiarkannya meredup karena takut melihat bayangan yang terbentuk di belakangnya. Jiwa yang tidak dirawat akan layu seperti taman tanpa penjaga, gulma kegelisahan tumbuh lebih cepat daripada bunga kebajikan. Beberapa perjalanan harus ditempuh sendirian, bukan karena dunia meninggalkanmu, tetapi karena jiwa hanya dapat dibentuk dalam kesendirian. Manusia sering berlari dari luka lamanya, padahal setiap pelarian hanya memperdalam jejak yang sama di dalam dirinya. Kebenaran yang pahit seringkali membawa keheningan, tetapi keheningan itu justru tempat di mana kebijaksanaan mulai tumbuh. Jangan takut pada gelapnya pikiran, di sanalah kilat pengertian sering menyala pertama kali. Tidak ada badai di luar yang lebih ganas daripada badai dalam pikiran manusia yang kehilangan kendali. Kita mengira kita mencari kebahagiaan, padahal seringkali kita hanya mencari pelarian dari diri kita sendiri. Rasa sakit yang disangkal tidak hilang. Ia bersembunyi seperti air bawah tanah, menunggu retakan kecil untuk muncul kembali. Orang bijak tidak menghindari luka, tetapi belajar membacanya, karena setiap luka adalah catatan tentang siapa kita dulu dan siapa kita bisa jadi. Hidup manusia tidak runtuh dalam sekejap, ia runtuh seperti bangunan tua. Retakan kecil yang tidak diperbaiki akhirnya menjatuhkan seluruh dinding. Keheningan batin lebih sulit dicapai daripada kemenangan besar, karena musuh yang harus dikalahkan adalah diri sendiri. Setiap manusia membawa bayangannya, dan hanya mereka yang berani mengikutinya yang menemukan sumber cahaya. Kebajikan jarang lahir dari kenyamanan. Ia tumbuh dari tanah ganas yang dipenuhi kegagalan dan penyesalan. Ada yang berjalan dengan langkah tegas, tetapi jiwanya rapuh. Ada yang tanpa rapuh, tetapi memikul kebijaksanaan yang dalam seperti sumur tua. Manusia yang tidak menata pikirannya akan selalu merasa dunia kacau, padahal kekacauan itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Beberapa kebenaran datang sebagai bisikan lembut, beberapa datang sebagai gempa yang meruntuhkan seluruh pemahaman lama. Kesendirian bisa menjadi penjara, tetapi juga bisa menjadi kuil, tergantung bagaimana kita mengunjungi diri sendiri. Pada akhirnya, manusia tidak dihancurkan oleh kegelapan, tetapi oleh ketakutannya untuk mencari cahaya.